Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laksamana Krida Sidki dari kelompok 12 sebagai moderator. Di sini kami kelompok 12 akan menjelaskan manajemen kinerja dan keterlibatan karyawan. Di mana kami terdiri dari 5 orang, ada Dayu Mega Putra, ada Akbar Fikardo, ada Ahmad Mikail, dan Gabriel Frederick. Baik, langsung saja akan dijelaskan pertama presentasinya oleh rekan saya. Pertama, yaitu ada manajemen kinerja dan keterlibatan karyawan. Keterlibatan karyawan adalah kondisi ketika seseorang benar-benar berkomitmen terhadap pekerjaannya dan terhadap organisasi tempatnya bekerja. Mereka yang terlibat akan menunjukkan motivasi tinggi untuk mencapai performa terbaik. Mengapa keterlibatan karyawan ini penting? Karena karyawan yang terlibat akan produktif, lebih loyal, dan cenderung menghasilkan kinerja yang lebih tinggi. Dalam hal ini, manajemen kinerja berperan penting. Monet dan London tahun 2010 menyatakan bahwa manajemen kinerja yang diterapkan secara efektif akan membantu menciptakan dan mempertahankan tingkat keterlibatan yang tinggi dan pada akhirnya akan mendorong peningkatan kinerja. Next slide. Selanjutnya, menurut Khan, pada tahun 1990, keterlibatan karyawan merupakan keadaan psikologis yang dialami seseorang dalam hubungannya dengan pekerjaan, yang tercermin dari perilaku mereka. Sementara itu, Messi dan rekan-rekannya pada tahun 2009 menjelaskan bahwa keterlibatan dapat dilihat dari tujuan dan energi individu yang terarah, serta tampak dalam inisiatif, adaptabilitas, upaya, dan ketekunan mereka mencapai tujuan organisasi. Akan tetapi di era modern yang dinamis ini, Grumman dan Sachs berpendapat bahwa para atasan sebaiknya tidak hanya fokus mengelola kinerja secara langsung, melainkan juga mengelola konteks di mana kinerja terjadi, serta mendorong keterlibatan karyawan. Pendapat ini diperkuat oleh Risher yang merujuk pada hasil penelitian dari Gallup Organization bahwa manajemen kinerja yang efektif secara signifikan meningkatkan keterlibatan dan berdampak pada hasil kerja yang lebih baik. Sehingga untuk mencapai performa organisasi yang optimal, dibutuhkan manajemen kinerja yang tidak hanya bersifat sistematis, tetapi juga dijalankan oleh para manajer yang mampu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung keterlibatan. Keterlibatan karyawan ini tidak akan tercapai hanya dengan sistem, tetapi dengan kepemimpinan yang mampu membangun hubungan, memberi dukungan, dan mengarahkan potensi karyawan ke arah yang positif. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang materi yaitu mengapa sih keterlibatan itu penting. Keterlibatan karyawan sangat penting karena akan tercermin dalam sikap positif yang mereka tunjukkan. Contohnya seperti kepuasan kerja, lalu ada komitmen terhadap organisasi dan identifikasi diri dengan organisasi tersebut. Selain itu, keterlibatan juga memengaruhi perilaku karyawan, seperti rendahnya angka pergantian tenaga kerja, sedikitnya ketidakhadiran dan meningkatnya perilaku kewarganegaraan yang tinggi. Semua ini mencerminkan kepercayaan, keadilan, dan pertukaran positif dalam kontrak psikologis antara karyawan dan perusahaan di mana janji serta komitmen dari kedua belah pihak saling dipenuhi. Next. Lalu ada berikut eh, beberapa alasan konkret mengapa keterlibatan karyawan sangat krusial bagi organisasi, yaitu yang pertama ada meningkatkan produktivitas, yaitu karyawan yang terlibat akan bekerja lebih efisien dan efektif. Lalu yang kedua ada mengurangi tingkat turnover, yaitu mereka cenderung bertahan lebih lama dalam organisasi. Yaitu yang ketiga ada meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja, yaitu semangat kerja pun meningkat secara signifikan. Lalu ada membangun budaya kerja yang positif. Lingkungan kerja menjadi lebih sehat dan kolaboratif. Lalu yang terakhir ada meningkatkan kualitas layanan dan produk. Karena karyawan merasa memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap hasil kerja mereka. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, Engage for Success tahun 2014 menyatakan bahwa ada 4 faktor kunci atau pendorong utama keterlibatan. Yang pertama itu ada visible, kepemimpinan yang terlihat dan memberdayakan, memberikan narasi strategis yang kuat tentang organisasi, dari mana asalnya dan kemana tujuannya. Pada faktor pendorong keterlibatan karyawan, istilah visible merujuk pada sejauh mana karyawan itu merasa terlihat atau diakui dalam organisasi. Ini tuh bisa mencakup pengakuan terhadap kontribusi mereka, keterlibatan dalam proyek-proyek penting, atau kesempatan untuk berinteraksi dengan pimpinan dan rekan kerja di semua level. Next. Next slide. Selanjutnya yang kedua ada manajer yang menarik, yang memfokuskan dan memberi ruang lingkup pada karyawannya, memperlakukan karyawannya sebagai individu, serta melatih dan mengembangkan karyawannya. Manajer ini itu memberikan arah yang jelas dan mendukung karyawan dalam mencapai tujuan mereka, sambil tetap memberikan kebebasan dan ruang untuk berkembang. Hal ini tuh memberikan rasa percaya diri pada karyawan untuk mengelola tanggung jawab mereka. Lalu yang ketiga ada suara karyawan di sebuah organisasi. Itu untuk memperkuat dan menantang pandangan antar fungsi dan secara eksternal. Karyawan dipandang sebagai pusat solusi. Ini tuh berarti bahwa organisasi itu mendengarkan dan memberi perhatian pada pendapat, ide, dan umpan balik dari karyawan di semua level dan fungsi. Tidak hanya pimpinan atau manajer yang berbicara, tetapi setiap karyawan itu dari yang paling bawah hingga tertinggi diberikan kesempatan untuk berbicara dan berkontribusi. Next. Selanjutnya ada integritas organisasi, yaitu nilai-nilai di dinding tercermin dalam perilaku sehari-hari, merujuk pada nilai-nilai dan etika yang mendasari interaksi sosial antar karyawan di dalam organisasi. Ini mencakup sejauh mana lingkungan kerja mendukung transparansi, kejujuran, saling menghormati, dan keadilan dalam hubungan antar individu di organisasi. Dalam hal ini, integritas sosial memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan dan rasa saling menghargai di antar karyawan, yang secara langsung mempengaruhi tingkat keterlibatan mereka. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang providing a sense of purpose, di mana karyawan lebih terlibat ketika mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan mereka dan bagaimana hal itu bermanfaat bagi organisasi. Komunikasi antara manajer dan karyawan yang terlibat dapat meningkatkan pemahaman ini, dan umpan balik yang rutin sangat penting untuk meningkatkan kinerja, di mana penelitian menunjukkan bahwa karyawan yang menerima umpan balik secara teratur cenderung lebih terlibat. Next slide. Next slide, please. Ada selanjutnya itu ada umpan balik atau feedback, di mana umpan balik positif mendorong keterlibatan dengan membantu karyawan merasa dihargai. Pengakuan atas pencapaian juga bisa meningkatkan tingkat keterikatan dalam pekerjaan, di mana manajemen kinerja berperan dalam memberikan kesempatan bagi karyawan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan mereka, yang juga meningkatkan keterlibatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu kontrak psikologis, di mana karyawan cenderung memiliki harapan implisit dan atau eksplisit tentang apa yang mereka inginkan dari sebuah organisasi. Grumman dan Sachs pada tahun 2011 mengungkapkan bahwa harapan tersebut dapat menjadi dasar kontrak psikologis yang melibatkan kewajiban timbal balik dan saling bergantung, dan dengan demikian hubungan antara karyawan dan pemberi kerja sesuai dengan teori pertukaran sosial. Hubungan ini berkembang seiring waktu menjadi komitmen yang saling percaya, loyal, dan saling menguntungkan selama pihak-pihak mematuhi aturan pertukaran tertentu. Lalu Grumman dan Sachs juga, menurut teori pertukaran sosial, karyawan akan lebih terlibat sendiri ketika kontrak psikologis mereka telah terpenuhi, dan proses manajemen kinerja merupakan faktor kunci dalam mengembangkan kontrak psikologis. Next slide.
Next. Lalu yang selanjutnya itu bagaimana suatu organisasi dapat memastikan bahwa manajemen kinerja memainkan perannya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kontribusi yang dapat diberikan manajemen kinerja untuk meningkatkan keterlibatan berpotensi cukup besar. Namun jelas bahwa kontribusi tersebut hanya akan diberikan jika manajemen kinerja berjalan dengan baik. Hal ini seringkali tidak terjadi. Masalah terbesar adalah situasi yang terlalu umum di mana manajer lini dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak datang secara alami kepada mereka. Dan cara terbaik untuk menangani masalah ini adalah dengan meninggalkan penilaian kinerja tahunan tradisional dan pemeringkatan yang terkait dengannya, serta berfokus pada pemberian semangat dan pengembangan kepada para manajer yang akan menjalankan manajemen kinerja sebagai bagian alami dari tugas manajerial mereka, dan bukan sebagai kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Next. Dan selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu saja pemaparan materi dari kelompok 12. Terima kasih bagi penonton yang sudah menyimak materi dari awal hingga akhir. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.